Bapak dari BPH Migas lagi ya. Saya senang sekali, sudah lama saya ingin bertemu, berdiskusi begini ya. Banyak yang mau saya ungkapkan. Ini curhat ini ya. Ada 2 poin yang terpenting. Yang pertama dulu mengenai nasionalisme. Saya dibesarkan pada tahun 58, saya sudah frugal bersekolah di sekolah Belanda. Dan datanglah pengumuman Soekarno tahun 60, nasionalisasi seluruh aset asing menjadi milik bangsa Indonesia. Maka kemarin itu ayah saya adalah agen SPBU Stanback, American Company. Ya, saya dibesarkan dari situ. Maka karena nasionalisasi Soekarno, semua go to hell, yang semua berbau asing, perusahaan asing, semua go to hell, kata Soekarno. Dan dia adalah the founding fathers kita. Sangat luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan Bung Karno. Maka mulailah PTB, keturunan Belanda menjadi keturunan Indonesia. Perusahaan minyak tambang Belanda menjadi minyak Indonesia, Pertamina, kan gitu ya. Malah nama pun tak boleh, nama Belanda. Mince, Dorce, Sarce, Gotuher. Makanya jadilah nama Ingasari. Nama saya Ingasari. Jadilah Lima Melati. Itu untuk membangkitkan nasionalisme. Nggak boleh lagi nama Belanda, tak boleh. Jalan Sudirman itu dulu Jalan Wilhelmina, berubah jadi Jalan Sudirman. Itu rumah-rumah kolonia itu, semua rumah Belanda, rumah Ambung itu, ya, semua rumah Belanda. Entah bagaimana caranya Bung Karno itu membuat sehingga Belanda itu pulang semua ke negerinya, membawa rumahnya, tinggal semua dan menjadi milik bangsa Indonesia. Sekarang itu tahun 60 nasionalisasi. Saya didatangi di kelas-kelas oleh guru-guru. Mulai hari ini tidak boleh memanggil ibu guru Mevrouw. Kami diajari bahasa Belanda. Nggak boleh bilang ye, eke. Maka kami pun diajar selama seminggu. Selamat pagi ibu guru, selamat pagi bapak guru. Itu awalnya tahun 62. Saya berubah TKA SD ya, kelas 2 SD. Nah, sekarang belum 100 tahun Pak. Tahun 60, sekarang tahun 2022 ya. Belum 100 tahun. Perusahaan asing semua masuk ke Indonesia. Itu pertanyaan saya kepada Bapak Henry. Kenapa sudah ada Shell? Kenapa sudah ada Petronas? Kenapa sudah ada macam-macam? Ya. Dan semua itu tentu harus datangnya dari atas, nggak bisa dari bawah, nggak bisa camat yang melarang, harus dari bos-bos kita yang di atas. Tanya saya ingin kembali kepada zaman nasionalisme. Mungkin saya dianggap sudah kedaluarsa begitu. Sekarang zaman globalisasi kan gitu ya. Globalisasi itu aliran sesat itu Pak. Kalau Pertamina juga go internasional katanya. Kalau go internasional adalah Pertamina, nggak usah jauh-jauh Pak. Di Penang aja nggak ada stasiun pengisian Pertamina. Kan bikin malu, bikin malu kan. Kalau Soekarno masih hidup sekarang, alangkah menangisnya. Menangis. Dan itu saya rasa tugas Bapak untuk menyampaikan ini ke forum yang lebih tinggi. Bapak bilang tadi dengan presiden ya, dengan menteri ya, aku tak ada pula akses bersama presiden. Selama ini Bapak boleh tanya, semua SPB ini tahu, saya suka mereket. Nasionalisme
Ini Pertamina harus diberi pelajaran sejarah. Ini Pertamina milik 270 juta rakyat Indonesia. Tak boleh disubholdingkan. Nah, itu saya bilang selalu. Ya kan? Ini rakyat Indonesia. Jadi saya mau Pak sampaikan ini. Janganlah sampai sel berdiri di samping Pertamina. Katanya supaya kita bisa bersaing. Bu, siapa kemarin itu anak-anak muda ini bersaing katanya. Tak perlu bersaing sama sel. Udah pasti dia lebih jago dari kita, ya kan? Jadi Malaysia itu tahu Bapak caranya dia menghempang Pertamina masuk ke Kuala Lumpur. Tak diberikannya IMB, izin mendirikan bangunan. Oke, globalisasi katanya, tapi tak diizinkannya. Kita ini kan kalau udah bawa, maaf ya Pak, kalau udah bawa uang 1 koper, gelapnya mata kita itu. Tak tahu lagi kita. Ya. Saya terus terang aja. Nah, itu yang pertama. Oh, yang pertama itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pengawasan ini, BPH Migas ya, BPH Migas. Saya sudah lama tunggu ini BPH Migas. Begini Pak, BPH Migas. Kami ini di SPBU diawasi oleh banyak kali orang. Aduh, pening kepala. Baik dari yang berbaju dan tak berbaju. Ya. Macam kami penjahat perang didatangi, apalagi waktu minyak langka itu. Alamak, semua polisi bintang 1, bintang kejoran, bintang berapa stokmu? Ibu-ibunya yang nimbun lah Pak, namanya lagi timbun. Kamu nimbun 2 kali. Bapak ini lagi kosong aja, 200 ton itu ditimbun. Mana ini? Ya, jadi banyak kali. Tolonglah Pak, saya cocok kali dengan Pak DPR tadi. Tak usah lah. Ini sebetulnya penderitaan ini dimulai ketika kemarin saya disuruh Pak Ketua Wiswana Migas kan. Bidang SPBU bikin dulu ada rapat BPH Migas sama di Hotel Mercure ya. Saya masuk wah, saya tidak berani ya kan. Berani untuk kebenaran itu. Saya tengok semua yang berbaju itu di situ berbaju. Rupanya di situlah dilimpahkan untuk mengawasi itu. Nah ini dia. Dia kan nggak usah lagi diterapkan di sini kan Pak. Ya. Tapi kami di SPBU banyak sekali yang mengawasi, selain tak berbaju dan berbaju. SPBU kita agak di luar kota. Kalau di Google Map kadang muncul dia, kadang tidak. Jadi begini, tadi Bapak bilang kan ini uang rakyat ya kan, dikasih bawahnya KTP. Aku rakyat Indonesia, ini KTP. Kalau KTP-nya aja ditunjukkannya, ke tengah katanya dia panggil pakai bahasa Karo. Tahu lah Bapak, orang Karo semua tarjan itu. Ini KTP warga negara Indonesia. Kenapa aku tidak bisa beli minyak? Kalau KTP-nya aja ditunjukkannya, aku nggak apa-apa Pak. Tapi di bawahnya parah, jadi bikin peraturan itu Pak. Panggillah kami yang di bawah ini yang sudah melayani masyarakat konsumen seumur hidup saya Pak. 60. Marahnya rakyat itu kalau dibeda-bedakan. Ini peraturan BPH Migas ini terus terang aja saya kan. Truk kalau isi sawit tak boleh diisi 6 roda. Kalau tak isi sawit boleh. Aneh nggak itu? Itu Pak peraturan danga-danga namanya. Nggak usah tamat usul lah kalau bikin peraturan kayak gitu. Saudara gua aja tarjan dari Tabulu di kaki Gunung Sinabung, tamatan SD Impres itu sore, tahu dia nggak membuat peraturan begitu.
Macam mana aku membedakannya? Yang pakai kacamata boleh beli, yang tidak pakai kacamata tidak boleh beli. Kan gampang memindah-mindahkan iya, jadi bikin peraturan. Pak, aku sudah mengajar selama 38 tahun. Aku sebetulnya dosennya kali. Kita harus mengajar rakyat ini, mendidik rakyat ini sesuai dengan apa namanya kebenaran. Kalau kita mau harga solar tak dibeli orang 5.150, taruh minyak rem di situ Pak. Biar kalau dibelinya, artinya apa? Kita bicara tentang mutu dan harga. Didik rakyat ini, kalau ada mutu, harganya juga punya mutu. Ini datang lagi nih Pertamina apa? Setiap konsumen kita yang membeli di SPBU dikutuknya pemerintah itu. Mula-mula kami yang dikutuknya operator. Apa mau ditinjunya? Nah itu pengalaman kami di lapangan Pak. Mula-mula operator yang dikutuknya mau ditinju. Habis itu pemerintah ada semua. Kau enak-enak berdasi ke Pertamina sana, berdasi semua, berasi kantornya. Kami ini uang makan anak sekolah kami. Apa itu Pak? Coba, ini namanya curhat ya Pak. Aku bukan mau demo, tapi menyampaikan. Nanti lama-lama rakyat ini bukan hanya kutuk mulut Pak, dibawanya parang itu. Parang itu kan ada juga sekarang kan, bikin pengumuman gubernur. Terus terang aja Pak Ketua Yusof Migas. Apa pendapat Ibu? Jangan gubernur, banyak gubernur yang mengeluarkan peraturan itu. Enggak. Nanti kalau dibuat gubernur pakai apa namanya, pakai spanduk, nanti Pak Gubernur kita yang di demo. Kasihan aku tengok Pak Edi di demo. Siapa yang melakukan peraturan? BPH Migas. Bikin BPH Migas. Dan disuruh orang BPH Migas. Suruh Pak Ketua. Itu Pak. Jadi bikin peraturan itu jangan dengan slogan seperti kemarin gas. Rakyat miskin. Kadang-kadang itu rakyat miskin. Nggak ada miskin rakyat Indonesia, semua kaya-kaya. Dididik membeli barang sesuai dengan itu. Gitu. Jadi nggak usah pakai Pertamina. Negara mana yang jadi role model kita? Ada negara yang pakai Pertamina. Negara maju masuk punya pula negara dagangan macam Sri Lanka ya kan? Ada. Setiap di BBM harus masuk dulu main Pertamina. Ada kayak gitu. Negara maju lah, Amerika, United States atau negara maju lah. Ya, barangkali itu aja Pak. Mudah-mudahan curhat ini masuklah ke pemikiran Bapak Hendrik dan Bapak Christian. Sampaikan hari ini. Ini unek-unek Indah Sari Karo-Karo. Umur 70 tahun. Tapi semangat masih 17 tahun. Terima kasih. Luar biasa. Bu Indah Sari Karo-Karo. Karo Subagi. Bu Indah ini memang katanya loyalitasnya cukup tinggi Pak, nasionalisme juga cukup tinggi. Ini terbukti katanya rencana beliau punya satu dispenser yang cukup antik ya Bu ya, dan katanya mau dihibahkan ke Pertamina, bener ya? Biar kami juga bisa belajar sejarah Bu. Begitu datang orang ke kantor Pertamina, wah ini loh dispenser tertua di dunia, begitu Bu ya? Bukan? Dari apa istilah Stanford ya Pak? Stanford, nah gitu. Oke Bu. Ibu, ini mewakili semua apa yang disampaikan? Oh tidak, ada lagi ya? Oke, baik. Lanjut dulu? Oke, siap Bapak. Ada lagi? Ada. Ini kayaknya banyak dong, banyak. Ini kayaknya ada keturunan apa? Campur-campur ini. Campur-campur. Kalau saya alur-alur aja. Selamat siang Pak. Siang saya. Izin Pak. Mungkin menanggapi satu-satu dari Ibu Indah yang terkait SPBU asing itu regulasinya lebih tinggi Bu. BPH Migas nggak bisa mengatur karena SPBU asing itu bisa beroperasi di Indonesia karena Undang-Undang Migas juga Bu. Jadi di Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001
bagi badan usaha yang ingin berusaha hilir migas di Indonesia ini. Ada 4 kegiatan hilir, ada pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan niaga. Nah, Shell dan yang lain itu memegang izin usaha niaga umum, Bu. Sama seperti PT Pertamina, PT Patraniaga, dan lain-lain. Jadi di Indonesia itu ada trader BBM itu ada 150 niaga umum, seperti itu. Jadi undang-undang migas lain yang memperbolehkan tahun 2001 mungkin saat disusun itu, Bu, ada masuk angin itu. Kita nggak ngerti kan tahun 2001. Yang kedua, Bu, terkait aturan yang lebih mudah diimplementasikan, tidak menyulitkan pelayanan di lapangan. Betul, Bu, makanya kita sedang ini sedang kita lakukan revisi Perpres. Perpres ini lahir tahun 2014, udah ulang tahun ke-8, udah 3 kali dirubah gitu. Nah, saat ini sudah kita ajukan revisi Perpresnya. Semoga bisa mengkoreksi, memperbaiki yang sudah-sudah gitu. Terkait yang sawit yang ada diangkut di bak belakang atau ada atau enggak, itu akan tereliminir di revisi Perpres rancangan yang kita usulkan saat ini. Semoga revisi Perpres ini akan segera disahkan oleh Pak Presiden ini, bisa menjawab keraguan yang kemarin-kemarin dari mitra SPBU di lapangan tuh. Kedepannya sudah akan ada kejelasan. Jadi rencananya revisi Perpres ini nanti lebih umum dan akan didetilkan melalui Per-KWPH. Jadi di Per-KWPH itu sangat detil, CC-nya berapa, apa yang diangkut, dan lebih diperjelas lagi nanti dengan My Pertamina QR itu, Bu. Jadi nanti yang akan bukan operator yang istilahnya boleh enggak, nanti sistem itu yang akan membaca boleh enggak, seperti itu. Makanya mohon dukungan dari mitra-mitra SPBU agar program digitalisasi dan pendaftaran subsidi tepat sasaran ini didukung gitu ke depan. Untuk Pak Harbin, Telkom juga perlu diundang, mungkin nanti dari Pak Pertamina bisa lebih detail betul itu, karena untuk digitalisasi ini Pertamina bermitra dengan PT Telkom, seperti itu. Apakah BPM melakukan pengawasan ke konsumen? Kami melakukan pengawasan ke konsumen, baik konsumen retail maupun konsumen industri, seperti itu. Dan jika ada konsumen pengguna istilahnya yang berhak dan tidak berhak itu ada penyimpangan, pasti pertama adalah himbauan. Tidak melulu selalu kami naikkan ke aparat penegak hukum. Justru saat ini sebenarnya aparat penegak hukum itu bergerak sendiri, seperti itu, Bu. Jadi kami itu lebih ke pendampingan, seperti itu. Aturan tumpang tindih itu tadi yang sudah disampaikan di revisi Perpres yang akan terbit, akan lebih jelas, tidak abu-abu lagi seperti yang saat ini. Mobil tidak bermuatan sudah pasti berhak, padahal setelah dia keluar dari SPBU, dia isi itu sawitnya, dia isi itu tambangnya, seperti itu. Nah, untuk saat ini surat edaran gubernur atau peraturan BPM migas, awalnya memang ada dispute ini, namun sudah diputuskan. BPM Migas mengapresiasi surat edaran dari gubernur di seluruh Indonesia. Jadi ya, dikarenakan di aturan surat edaran gubernur itu volumenya lebih kecil, jadi yang kita ikuti adalah surat edaran gubernur tersebut, Bapak Ibu. Operator tidak bisa membedakan mobil yang datang berkali-kali. Betul, saat ini pencatatan nopol kalau di daerah Jawa, mungkin di sini saya nggak tahu, ada istilahnya mobil itu helikopter.
mereka mengisi sesuai peraturan yang literannya sesuai peraturan yang diizinkan. Dia berpindah SPBU untuk menuhin tangki yang dimodifikasi. Nah, jika kita sudah sistem Pertamina ini sudah berjalan dan istilahnya mobil itu sudah punya satu QR code yang tetap, itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Makanya sekali lagi mohon dukungannya. Terkait losses, saat ini SPBU yang menanggung, betul itu. Kita tidak mengharapkan sih losses, dan kami juga mendengar mungkin dari Pertamina nanti bisa menjelaskan losses saat pengiriman, itu yang saya dengar juga. Tapi dari BBA selalu tidak mengharapkan losses di atas 0,5% gitu. Dapatkah sistem blok nopol yang mengisi berulang-ulang? Saat ini belum. Kedepannya bisa, saya yakin bisa. Tadi untuk yang terkait metrologi didampingi kepolisian sudah dijawab jelas banget sama Pak Ferry. Makasih. Nah, terkait perlu diadakan pertemuan mengundang pengusaha sawit dan tambang agar menggunakan DEX atau DEXLINE. Namanya pengusaha pasti nyari yang menguntungkan. Nah, ini perlu kesadaran dari pengusaha sawit dan tambang. Ini mungkin nanti akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tapi jika sistemnya belum ada, saya pesimis gitu. Pengusaha sawit dan tambang akan beralih ke DEX dan DEXLINE seperti itu. STNK diberikan keterangan agar otomatis mobil yang tidak berhak langsung menggunakan DEX dan DEXLINE. Nanti di My Pertamina itu sudah terdaftar jelas, fisik mobil di foto, plat nomornya ada, jenis, merek, cc dan lain-lain. Nanti My Pertamina itulah yang akan mengiyakan dan tidak mengiyakan. Jadi sistem yang menjawab itu, bukan manusia, bukan operator lagi. Jadi solusi menurut BPA Migas adalah digitalisasi seperti itu. Metrologi yang di dalam ini yang tadi sampaikan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Baik. Selanjutnya Pak Putut. Baik, terima kasih Bu Indah. Tadi sudah kasih itu juga curhatan kita juga Bu. Karena dengan adanya pesaing-pesaing ini yang muncul di kota-kota besar, rata-rata pesaing kita itu nongolnya di kota besar yang marketnya sangat gemuk. Tapi pada saat kita keluar di negara lain ternyata tidak semudah proses perizinan yang ada di kita. Jadi saat ini pesaing-pesaing Pertamina itu harapannya sama dengan kita seluruh Indonesia, daerah yang memang belum banyak SPBU dapat juga, tapi ternyata mereka munculnya Jakarta, Surabaya, Medan yang notabene pasar gemuk. Nah ini ya ini kalau buat kita nilai positifnya tadi sudah disampaikan sama Bu Indah, ini meningkatkan adrenalin kita untuk bersaing. Tapi di sisi lain ya teman-teman sangat merasakan, apalagi kalau pesaing kita itu nomornya di sebelah SPBU kita. Pada saat kita sudah melakukan mapping buat rencana pembangunan jaringan SPBU tidak kita bangun berdekatan, tiba-tiba muncul pesaing di sebelah kita. Tapi ya ini di luar kemampuan kami dari PT Pertamina, tapi itu kondisi yang real. Harapannya ke depan kita akan lebih bagus ya Bapak Ibu sekalian. Kita jangan takut sama pesaing, jadi kita bisa memenangkan persaingan ke depan. Harapannya juga kita harus menang. Kemudian dari Pak Arvin tadi
terkait Telkom, kita secara pusat ini koordinasi terus. Memang tadi saya juga sudah sampaikan ke Pak Hendrik terkait dengan Telkom, kita memang kendalanya satu peralatan, terus kemudian yang kedua banyak daerah-daerah yang kondisi jaringannya itu belum bagus sekali, ya. Masih kurang. Jadi nanti ke depan akan ada kendala, tapi tim retail ini Iswana ini koordinasi terus Pak dengan Telkom, bagaimana sih langkah solusinya. Mungkin nanti tadi titipannya juga bisa disampaikan di level juga Pak. Tapi kalau secara korporasi kami sudah melakukan, direksi kita rutin ketemu dengan Telkom bagaimana mencari solusinya. Terus kemudian dari Pak Arvin tadi ya terkait Telkom, dengan konsol itu sudah kaitannya dengan Telkom, SPBU. Nah ini nanti yang terkait siapa yang boleh dan siapa yang tidak, harapannya sama ya dengan kita. Ke depan kita kalau bisa sih jangan lagi membebankan kepada operator, tapi operator hanya melakukan scanning atas QR, akan terlihat mobil ini boleh dan mobil ini tidak. Harapannya seperti itu Pak ke depan. Insya Allah menggunakan My Pertamina kita sudah mempersiapkan sistemnya, mekanismenya. Harapannya juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama jaga ya. Kita sama-sama jaga, karena kita di Pak Hendrik sampaikan rambut sama hitam, tapi samponya beda-beda. Kalau alatnya kita sudah sediakan, tapi jaganya nggak benar, pengen rusak, ya akan cepat rusak. Tapi kalau kita sama menjaga, motivasi kita bagaimana kita menyebutkan subsidi ini tepat sasaran, insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Kemudian ini sudah dijawab proses. Ya mungkin itu yang dari Pak Arvin terkait Pak Ferry tadi sudah terjawab juga oleh BPH Migas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu tanggapan dari kami. Silakan Pak. Mungkin dari Pemda dulu Pak, yang mewakili Pemda Pak Asisten. Kita dengarkan dulu pendapat dari Pemda. Izin Bapak Ibu masker, mengingatkan kita juga semua bahwa pandemi belum berlalu, tetapi masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan di tengah-tengah COVID itu katanya tetap juga ada. Jadi apalagi di depan ini, izin saya buka masker Pak Ketua, Pak. Terima kasih tadi terkait sedikit dengan kebijakan atau regulasi yang disarankan Pak Fit tadi terkait KIR ya, mungkin itu yang kami jawab karena KIR ada di pemerintah daerah. Tetapi ide dan pikiran itu saya pikir bagus, tetapi regulasinya kan tidak boleh secara parsial Pak. Jadi artinya harus ada peraturan yang secara nasional menyatakan itu, sehingga kami pemerintah daerah boleh melaksanakan, kecuali diatur di aturan perundang-undangan kita yang dibolehkan ada kewenangan di daerah dengan menetapkannya melalui peraturan daerah. Tapi sampai sekarang kami belum ada kewenangan terkait dengan penetapan STNK-nya atau dikirnya, apakah dia boleh memakai subsidi, boleh tidak memakai subsidi. Jadi artinya ini perlu juga menjadi masukan kita lewat Bapak Ketua Pak Hendrik Sitompul. Mungkin ini menjadi masukan juga Pak, kalau memang itu diberi kewenangan ke daerah, oleh daerah akan menerjemahkan itu nanti lewat regulasinya melalui peraturan daerah. Pada kesempatan ini Pak Hendrik, Pak anggota DPRD yang kami hormati khususnya dari Dapil Sumut,
boleh sedikit saya curhat ini Pak, walaupun dulu sebenarnya tadinya izin menjawab pertanyaan. Tetapi terkait lagi soal gas LPG, ini memang katakan kakak saya Ibu Indah, kalau ini memang banyak benarnya, ya banyak benarnya. Kalau saya mengatakan ada yang tidak benar, tapi banyak benarnya. Perlu juga menjadi perlindungan kepada kita terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi usulan kami Pak, ini sebenarnya di Kementerian SDM juga sudah kita sampaikan usulan ini lewat daerah tentang subsidi gas LPG, karena sistem yang dipakai itu kan sistem terbuka. Saya kadang-kadang Pak Henry sering berenung ketika melewati truk pembawa gas LPG dengan besar tulisan merah di belakang truk itu mengatakan hanya untuk keluarga miskin. Tetapi ketika di pasar Pak Henry tidak ada regulasi yang mengatur tentang keluarga miskin itu, karena toh gas LPG 3 kg ini dijual di semua outlet, di bahkan mungkin di Indogrosir juga, Indomaret atau apa pusat-pusat swalayan juga ada yang menjual. Nah, tak pernah ditanya juga Pak. Pertama itu tadi soal kuota, dan disebutkan di situ kuota untuk diliserkan. Ketika saya melintas Pak di Siantar atau melintas ke kampung kita Pak, Kampung Bahas, saya beli gas LPG 3 kg. Tidak ada yang menanya mana KTP-nya, apakah betul ini orang Kembang Hasundutan. Nah, dan tidak juga pernah ditanya apakah Pak Hendrik Sitompul yang membeli anggota DPR RI. Nah, ketika ini kita pertanyakan, ya teman-teman di Ejen mempertanyakan ini kita kan hanya sebagai pelaksana, atau ini adalah penugasan yang bukan mereka hanya menjual. Regulasinya adalah dari kementerian. Nah, ini menjadi masukan juga Pak Ketua, supaya ini oleh di kementerian juga sudah pernah kita sampaikan ada aturan yang mengatur, misalnya seperti dulu kita ketika Raskin itu kan diberi, jadi yang berhak mendapatkan Raskin itu hanya orang yang sudah memiliki kartu untuk Raskin. Nah, kalau itu diberlakukan untuk LPG, barangkali mungkin sedikit terkontrol. Ada kebijakan yang pernah disampaikan, daerah boleh membuat kebijakan, tapi percayalah Pak, kabupaten kota provinsi tidak akan populer kepala daerahnya ketika membuat peraturan daerah, kau tidak boleh membeli ini. Nah, maka kita sebagai pemerintah daerah menyampaikan ke pemerintah pusat lewat kementerian sebenarnya regulasinya. Saya setuju dengan yang dikatakan Kak Indah tadi, juga teman tadi juga yang sudah menyampaikan, regulasinya itu harus berlaku secara nasional dan kebijakan itu turunnya dari pusat Pak Ketua. Nah, kalau ini mungkin dilakukan, setidaknya bisalah teratasi kita sebahagian kecil. Karena indikasi yang kita temukan juga di lapangan Pak Hendri, pengoplosan, Bapak tadi sudah menyinggung, berapa sih selisihnya kalau dia membeli gas 3 kg yang subsidinya, mereka oplos masuk ke yang 12 kg, hampir 80 bahkan 100 ribu. Dan pekerjaan itu tidak yang sulit dikerjakan. Nah, inilah barangkali mungkin menjadi curahan hati kami, dan termasuk juga ini kepada Pertamina, regulasi yang apa untuk bisa mengatur ini sehingga pelaksanaan di daerah bisa. Saya pikir itu aja dari kami. Jadi kembali tadi pertanyaan tadi, mudah-mudahan ada regulasinya Pak Ferry. Jadi kami dari pemerintah daerah tentu akan melaksanakan itu dengan menetapkan pada saat KIR mana saja yang boleh menggunakan subsidi, mana yang tidak. Saya pikir itu aja. Mudah-mudahan nanti Pak Hendri bisa memberi masukan kepada kita. Kami kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kembali dong untuk Abdullah. Baik, kita lanjutkan ke Pak Hendri. Baik, Pak Agus. Tadi bapak-bapak yang duduk, saya berdiri. Oke. Kalau saya tadi berdiri. Nah, kita selalu biasa berdiri. Oke. Kalau nggak berdiri nggak bisa masuk ya. Benar Pak. Kayaknya cuma saya yang nyambung Pak ya. Kayaknya kita cuma sefrekuensi yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang kasih, pertama saya jelaskan dulu. Saya belum, tadi katanya ada WA tadi belum jelas Pak Sitompul siapa sebenarnya. Bapak Ibu, saya ini Hendrik Sitompul, KTP-nya Medan, ya, bukan KTP Jakarta, KTP Medan, dan itu Kecamatan Medan Baru. Gak jelas. Jadi saya ini bukan import, bukan didatang-datangkan di Medan ini. Jadi tahu benar namanya Medan ini, ya. Saya juga mantan anggota DPR Kota Medan 2014-2019. Sekali lagi saya betul tahu Kota Medan. Ya, jadi betul-betul kenal dan sudah bersahabat lah dengan Kota Medan ini. Ya,
Saya juga wakil ketua Kadin Sumatera Utara, saya banyak organisasi lah. Mungkin yang dikenal dulu sama Pak Ketua ini namanya Lira, atau Ibu Lira. Saya lah gubernurnya dulu. Gubernur Lira, itu gubernur tanpa PPD, nggak ada PPD. Jadi Bapak Ibu makanya gaya saya di DPR itu seperti ini, saya kejar gitu loh. Saya tidak mau duduk-duduk aja. Di DPR Medan juga begitu, saya kejar. Saya kumpulin semua kejar, saya tanya masalahnya apa di masyarakat. Begitulah pola kerja saya menjadi anggota dewan. Jadi nggak beda antara saya jadi DPR RI di Medan, sama saja gaya saya untuk mengejar persoalan masyarakat, untuk mengejar aspirasi masyarakat. Gitu loh. Itu Bu Bapak Ibu sekalian. Dan lagi, saya juga datang ke sini siap menerima aspirasi Bapak Ibu. Ya, tolong Bapak operator siap, tolong dibuatkan di situ nomor HP saya. Ya, biar tahu semua. Saya siap untuk pengaduan Bapak Ibu terkait dengan SPBU. Ya, jadi saya siap. Kecuali soal kantor Bapak Ibu saya nggak tanggung jawab. Ya, saya nggak tanggung jawab. Saya rupanya tadi saya lihat rupanya bekas anak buah saya dari sini rupanya. Iya, siapa namanya? Oh ya. Dulu saya kerja di Sosro, Ibu. Saya dulu di Medan ini 7,5 tahun di bank, Sosial Bank, 12,5 tahun di Sosro. Jadi betul-betul tahu lah soal Medan ini. Jadi memang saya anak Medan asli. Dan gaya tetap dari dulu seperti ini. Mungkin beliau juga tahu lah. Gaya tetap seperti ini, nggak ada. Yang penting bagaimana kepentingan masyarakat itu yang saya perjuangkan. Ya, terus saya ulang pertanyaannya, Pak Lalu, kemarin kami ada sesi LPG sebenarnya. Ya, apa-apa, ini juga saya sudah catatan. Saya bilang kepada kepada Dirjen Migas maupun Pertamina, tolong buat ukuran parameter berapa idealnya sebenarnya LPG 3 kilo itu di suatu daerah, supaya nanti agen itu idealnya berapa sebenarnya untuk dilakukan itu. Ini kita tidak tahu. Tiba-tiba cukup masuk. Ketika Pak Ketua minta nambahan elo nggak dikasih. Terus tiba-tiba besok muncul agen baru. Nah, ini kan persoalan. Artinya sebenarnya para pengusaha LPG ini berdebar-debar terus dia. Besok datang lagi lawan, betul kan? Artinya lama-lama kuotanya semakin lama makin kecil. Dan dipastikan kemarin Pak Mardhani, para agen LPG 3 kilo sekarang susah jualan. Nah, bahaya juga kan? Susah katanya jual LPG 3 kilo, karena bahaya kan juga. Padahal LPG 3 kilo ini adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. Saya nggak pernah bilang miskin lagi, nanti diprotes pindah. Yang tidak mampu sekarang, nggak mau miskin lagi sekarang. Yang tidak mampu, tapi nggak jelas juga tidak mampu yang mana ya Bu ya. Tapi tidak mampu lah dulu ya Bu ya. Gitu. Ini yang menjadi persoalan. Dan juga kemarin juga saya sampaikan bahwa para agen juga harus disiplin juga, ya menjualnya gitu. Karena apa? Kemarin ketemu juga Pak Lalu, saya agen yang saya distribusikan itu ke ketentuan yang ada dari BPD Migas itu hanya 60%. 40% tadi yang Bapak bilang tadi, terbang kemana-mana dia. Nah, kembali lagi ke ada pengawasan. Saya bilang sama Dirjen Migas, tolong buat pengawasannya. Berarti kalau tidak ada pengawasan, berarti melakukan pembiaran. Itu aja logikanya. Tapi kan tidak mau juga para pengusaha agen ini disalahkan begitu saja. Tidak boleh juga. Kenapa? Aturannya abu-abu. Saya bilang juga pengusaha nggak bisa dong dijahati juga pengusaha, nggak boleh dikomplain. Karena peraturan itu nggak abu-abu, nggak strict gitu. Mau strict, jelas. Tapi kalau abu-abu itu jadi peluang kita semua. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan pengusaha. Ya, yang memutuskan aja salah, yang buat regulasi. Kenapa buat regulasi seperti itu?
Jadi kami juga Pak Manado, kami sangat mengkritisi ketika RDP dengan identitas dan kita kritisi juga. Mana pola atau struktur pengawasan yang kalian buat? Nah, ada sampai sekarang Pak. Nggak ada itu. Sama juga BPH. Mana pola struktur pengawasan yang ada? Tidak ada juga. Ketemunya hanya meledak, ada baru tangkap. Tadi Pak, kemarin Pak Manajer Pak Pani, Medan 5 kota terbesar, oplos apa istilahnya? Pengoplos Medan 5 kota terbesar ya Pak ya? Pengoplos. Wajar saja lah. Kalau lebih dikasih izin terus, dikasih terus semua ya jelas jempol. Apalagi pengawasannya. Sebenarnya kekuatan ini pengawasannya. Artinya tahu dari pengawasan terukur. Bisa idealnya berapa sebenarnya distribusi penyaluran LPG di daerah itu. Gitu loh. Ini tidak ada. Jadi saya kritis mana Pak? Saya sudah lapor tadi sama Dirjen Migas. Saya minta 3 bulan lagi dilakukan seperti ini. Mengevaluasi. Saya minta sama dia karena semalam saya tidak menemukan pola, metode, struktur pengawasan yang mereka buat. Saya minta 3 bulan lagi mereka harus buat, tapi bukan Pertamina Pak, tapi Dirjen Migas. Saya minta mereka buat. Saya mau tahu bagaimana mereka melakukan pengawasan dan juga para agen harus tahu supaya jangan inceran-inceran tadi. Bapak kadang-kadang saya ini pengusaha juga, kalau diincar-incar juga kan enak juga kita. Tidak enak juga kita diincar-incar orang itu. Jahat aja pengusaha ini. Tidak boleh seperti itu. Kita ini niat pengusaha ini niat baik. Tapi kalau diincar-incar terus, kalau dilihat-lihat itu teropong-teropong gitu, aduh gak enak juga kita, gak nyaman juga kita. Apalagi yang kita lakukan ini adalah penugasan Pak Manado. Jadi yang namanya agen LPG subsidi, yang namanya penyaluran SPBU yang subsidi, itu penugasan. Kami ditugaskan, pengusaha sendiri, saya ditugaskan untuk menyalurkan ini, gitu loh. Gitu bro. Saya pro pengusaha lah. Sama tadi kayak pengawas tadi Pak, yang apa? Yang tadi itu, yang ada dikawal polisi itu. Apa usahanya di situ? Dan kalau depannya Pak, boleh foto saya di situ Pak. Biar tahu dia Pak, anjing gitu Pak. Gak boleh gitu. Maka sekali lagi, ruangnya keluarga dulu dikelola dulu gitu loh. Baru cerita di luar. Nah, gitu. Gak ada lah ketentuan harus dalam undang-undang ini baru ada pihak penegak hukum, gak ada di sini kan? Ada itu penegak itu. Itu Pak soal gas. Saya udah minta sama Dirjen dari pagi. Pak Dirjen buat lagi. Kita mau apa lagi? FGD lagi. Saya belum puas kemarin hasil paparan dari staf Bapak. Jadi jangan dengar yang ke bawah, dengar kita aja. Kita tahu semua. Saya minta itu Pak. Jadi saya minta 3 bulan lagi Pak Dirjen harus hadir. Pokoknya Dirjen supaya terkait dengan penyaluran LPG subsidi. Itu Pak, ya. Nah, terkait ini lagi, Ibu, memang senang saya. Yang namanya aturan itu sebenarnya untuk kebaikan. Sepakat kita Bu ya. Jadi bukan untuk mempersulit dan bukan untuk mau mau kesempatan orang lain masuk. Nah, gitu. Itu bukan aturan namanya. Aturan itu adalah untuk mempermudah, ya kan, atau memperlancar agar sasaran kita efektif. Bukan menjadi ruang untuk orang intip-intip. Bukan jadi ruang untuk orang lihat-lihat. Tidak benar itu. Tidak benar aturan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh sekarang My Pertamina itu, Bu Indah, terpaksa lah kita buat begitu. Saya yakin terpaksa karena susah kali sekarang untuk mengawasinya. Mau tak mau memang tidak ada, saya kira tidak ada di negara manapun yang namanya membuat
yang apa ini, yang nggak ada itu. Tapi gimana? Karena susahnya nggak tahu lagi cara pola salah masuk dalam telepon aplikasi ini deh. Ini aja. Makanya apa Pak Ferry bilang itu nih, Pak Ferry nggak usah lagi ke apa lagi, nggak usah ke STNK lagi, udah ini aplikasi ini nanti inilah yang akan memonitor, yang akan kita betul ya Pak. Ini Pertamina ini. Tapi sekali lagi ini dilakukan supaya Pak Bu, nggak bisa lagi cara lain. Mungkin sudah hopeless. Udah kita buat aja aplikasi ini deh supaya kontrol semua, karena dari sekian lama ini terus begitu terus, nggak ada solusi pengawasan, nggak ada. Ya mudah-mudahan untuk My Pertamina ini, mudah-mudahan cara terbaik, jalan terbaik untuk mengawasi. Mudah-mudahan juga tidak repot lagi. Bang apa tadi? Bang yang tadi yang mana? Arwin. Bang Arwin. Nggak repot lagi Bang untuk catat-catat apa namanya itu. Mudah-mudahan semakin ingat. Ya. Dititip abang gimana, kapan kau silam? Nih Bapak Ibu, saya juga sebelum DPR lah, saya juga penyalur BBM di Jawa sana. Saya juga sering juga dimainkan. Udah masuk di mobil saya itu, tiba-tiba masuk di apa itu, di SPBU, tangkapnya kita, AMD kita. Begini kurang, padahal sudah main di ujung sana. Waduh, saya marah betul itu. Saya kejar dia, nggak ada urusan. Biar saya belakang, saya kejar. Berarti udah skenario kan? Ini kan sudah skenario dari dia. Terus keluar dari apa? Oh apa namanya itu Pak? Depot. Depot. Udah diintip terus gitu. Ya sama, kerjasama juga. Sampai-sampai di SPBU udah nggak tahu lagi produk apa di dalam itu kan? Pernah nggak Bapak Ibu sortir produk di dalam? Nggak tahu ya. Yang penting dicoret ke bawah ya. Padahal udah double apa itu. Saya punya tanggung jawab. Saya ada usaha lah dulunya. Jangan nggak boleh sekarang kan. Masih sekarang sih berjalan sih. Hal sepertinya udah. Iya. Tapi kita nggak main lokal lah. Kita main nasional apalah. Jawa. Saya tahu semua bagaimana pola-pola permainan ini. Sampai pernah AMT saya kerjasama dengan para kerjasama orang, sengaja mobil tangkinya itu dijatuhi ke apa? Prosok ke parit gitu. Kenapa? Yang dalam udah diganti. Sengaja dimasukin ke parit apa itu? Yang kacaunya itu kepala mobil tangkinya hanya ke atas gini kan? Apalagi kepalanya di atas. Berarti kan udah mundur dia berarti kan? Seakan-akan dia apa? Jadi banyak sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin kalau soal-soal begitu, saya lebih paham soal-soal praktek-praktek permainan itu. Kalau Bapak Ibu kan, ibu-ibu kan paling sama pengawas, main sama mobil tangki. Itu aja modelnya tuh. Main, kasih ya. Tahu dia tuh, main-main kayak gitu Bapak Ibu. Karena banyak mobil tangki saya pecati gara-gara main-main sama pengawas SPBU. Banyak praktek-praktek. Nah, kembali lagi, sudahlah itu perilaku orang yang baik kan. Nah kembali lagi hari ini, aturan sebenarnya harus itu untuk mempermudah Pak, ya. Jangan bingung-bingung gitu. Seperti tadi sampai apa namanya, bawa apa namanya, bawa pelewah, gara-gara nggak jelas, boleh pakai drum atau pakai apa, ini nggak jelas juga. Di sana boleh pakai drum, pakai apa, di sana nggak boleh. Di sini mesti pakai apa? Rekomendasi apa namanya Pak? Mesti ada rekomendasi. Nah, tapi kalau pakai panah nggak perlu pakai rekomendasi. Kan sudah benar gitu. Tapi kenapa? Karena abu-abunya peraturan itu, regulasi. Nah, ini makanya Bapak Ibu penting hari ini supaya saya mau dengar keluhan Bapak Ibu supaya ini bagian dalam pembuatan regulasi ke depan. Kalau nggak ada yang dengar, seperti kita bilang, dengarlah kami supaya kalau membuat peraturan itu biar tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah hari ini Bu, sampaikan sama saya mewakili Bapak Ibu sekalian agar regulasi nantinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu maksud saya. Tepuk tangan lah buat kita dulu. Kalau begitu, ya itu Bu. Saya akan dapat data ini.
Nah, Telkom, kalau tahu, kalau diberitahunya Pak Putut sama Pak Christian Sol masalah ini, tak panggil ke sini orang Telkom itu. Benar, biar tahu dia juga. Kalau memang kata beliau di atas, biar tahu persoalan di bawah, bahwa kerjaan mereka di bawah itu diawasi anggota dewan. Begitu tadi dia, kalau tahu kan saya ada kesini dia, biar tahu ini masalahnya. Kalian buat sistem, kalian buat apa tidak bisa nanti sampai bawah. Kita marah. Itu mengganggu pendistribusian, penyaluran. Kita marah. Tak bisa seperti itu. Membuat sistem itu harus awasi sampai lihat nanti sampai bawah. Begitu buat sistem. Kalau teknologi kita ciptakan dan bisa kantor misalnya, itu kan bukan teknologi yang baik. Itu pura-pura namanya. Nah benar. Gitu. Ini Telkom, nanti berikutnya kita undang Pak, ya. Dan khawatir, kita datangkan siapapun kita datangkan Pak kalau butuh. Benar. Kalau ada kebutuhan instansi apapun, bapak-bapak yang apa, bapak-bapak pengusaha, saya undang, saya panggil. Iya. Saya panggil. Kita ini mewakili 270 juta orang. Saya hadir sini mewakili 270 juta orang, yang hanya 560 orang di Depok Senayan. Salah satunya ada di ruangan ini. Kan betul kan? Dan itu juga tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Ini kan melihat karakter DPR-nya. Jangan Bapak Ibu samakan DPR lain, belum tentu dia seperti ini. Tidak. Nah, belum tentu. Tapi karena memang habit kita, niat kita untuk rakyat, ini gaya kita. Ya, tidak ada urusan. Ya, saya ulang. Pengawasan konsumen itu penting sebenarnya. Ya, karena yang terjadi adalah pertama memang konsumen ini coba-coba dulu, ya kan, coba. Tapi sebenarnya jujur Bapak Ibu sekalian, kuncinya di Bapak Ibu. Diminta konsumen itu pun begini. Kalau Bapak Ibu kekeh, nggak akan jadi. Karena Bapak Ibu yang memiliki barang itu kan. Nah, jadi saya mohonkan, tolong siapkan operatornya, kekehlah dengan cepat. Kenapa? Nanti kalau ketahuan SPBU Bapak kena sanksi gitu ya Pak di bawah ya. Tidak baik juga. Jadi semua menurut saya kepada Bapak Ibu lah berusaha kekeh. Jangan mau digoda-goda. Jangan mau dibawa atas, janganlah. Ya, saya berharap demikian. Aturan tumpang tindih mobil tambang ini sawit, nah ini saya yakin Pertamina dan BPH Migas dengan wayang Pertaminanya harus mengakomodir demikian. Kalau tidak ada ini nanti saya protes itu lagi. Artinya tidak membedakan, sama betul. Dia waktu dia mengisi bukan mobil sawit, ya kan? Tapi kalau sudah ada bibit sawit ya. Ini kan hal yang cerdas, itu cerdas, ya. Cerdas, cuma kita agak susah juga. Ya itu, tolong nanti. SE Gubernur, jadi Bapak Ibu jelas, apa ini ada di sini logo itu. Bahwa yang berlaku di Sumatera Utara ini adalah SE Gubernur, betul Pak? Nah ya, pastikan tuh. Bapak Ibu gak usah lagi ragu-ragu. Jadi yang berlaku adalah SE Gubernur Sumatera Utara, ya Pak. Tutupnya, jadi udah clear itu ya. Kalau ada yang lain kita bisa diskusikan. Operator tidak bisa membedakan, itu terkait yang berulang-ulang. Dan mudah-mudahan sistem baik Pertamina bisa mengakomodir. Terkait dosis SPBU yang menanggung, ini juga saya nggak tahu dosisnya dari mana. Apakah dari depo masuk ke apa? Saya nggak tahu gitu, ya. Tapi saya yakin waktu saya berharap sekali, pertama Pak Putut, pastikan mesin di depo Bapak itu benar-benar adalah yang sudah pasti jalan baik. Karena pernah ada temuan, seharusnya masuk itu Pertalite, masuk itu Pertamax. Kenapa? Karena apa namanya? Sistemnya sudah rusak gitu, dimasuk dia. Harus dipastikan.
Ada begitu Pak Ketua. Harusnya masuk Pertalite, masuknya Pertamax. Nah itu Pak. Ya, kira-kira itu biasanya. Nah, kalau sampai di SPBU, nah ini kan yang perlu tahu. Memang apa namanya 0,5 tadi apa namanya? 0,5 itu ya. Tapi itulah maksud saya nggak ada di sini apa ya. Seharusnya tadi datang ke provinsi dia. Harusnya ada orang Elusa harusnya datang sini dia supaya juga dia tahu gitu loh bahwa kita situasi di SPBU itu sampai mana gitu. Karena apa? Karena Petropin juga diwajibkan mengawasi mobil tangkinya sampai ke SPBU. Ini terkesan nih udah berangkat, nggak tahu yang terjadi di lapangan. Harusnya tidak. Saya nggak tahu sistem apa yang dilakukan di Dulawan, saya nggak tahu. Kalau yang tahu saya, kalau saya mengelola di Jawa sana, ada tuh, tahu deh kalau politik ketahuan ya, apa namanya itu sih Pak? GPS itu, ada. Saya juga mengelola seperti itu. Saya pulang, ke orang lain lah maksudnya ya. Pakai GPS, ya. Tahu. Saya nggak tahu di sini. Artinya jangan sampai SPBU rugi atas penyalurannya sampai ke SPBU. Oke, dianggap mungkin 0,5 itu mungkin goncangan gitu ya Pak, goncangan segala macam. Tapi jangan dirugikan sampai di SPBU. Makanya saya minta harusnya Petropin di sini dia harus bisa memastikan bahwa mobil tangkinya tepat waktu, tepat jumlah dan tepat semuanya sampai di SPBU. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya, ini harus bisa dipastikan. Udah sampai di SPBU dibongkar, setelah dibongkar, nah saya juga berharap para pemilik SPBU pengawasnya betul-betul dibekali dengan hal-hal yang baik supaya AMT ini tidak tergoda, ya kan? Ini AMT itu sering digodai dia, tahulah kita goda-goda dia. Otentik itu ya, kirim sana lagi katanya. Itu pula macam-macam. Jadi saya harap dalam begitu. Sekali lagi kita berpikir positif. Usaha kita ini lebih baik. Itu terkait prosesnya. Jadi Pak Putut, tolong diingatkan sama Petropin, pastikan mobil dia itu, mobil tangkinya itu harus diawasi sampai tujuan. Itu Pak. Itu di tempat saya. Supaya teman-teman SPBU tidak dirugikan. Dan meteorologi sudah mengundang perusahaan sudah STNK itu yang kayak di kemudian di apalah di Pertamina meteorologi itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang baik hati. Jadi saya hadir di sini. Saya punya rasa tanggung jawab untuk dapil saya terkait dengan para pengusaha SPBU karena saya di Komisi 7 terkait dengan energi. Yang disiantar gimana Pak? Itu udah urusan saya, itu urusan komisi apalagi anggota DPR lain, bukan urusan saya itu. Saya hanya menjaga Medan dari sebelah segitu nih, itu yang saya jaga. Kalau terjadi apa-apa di sini saya yang malu, karena saya di Komisi 7. Wah, di Pak Heri nggak kerja dia. Berarti waktu reses apa kerja Pak Sitompul itu? Ah, jalan-jalan aja katanya. Ya, dianggap saya jalan-jalan bagus. Karena waktu reses berarti nggak memonitor nih semua gerakan-gerakan mitra saya. Nah, jadi salah satu inilah. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan, kalau saya berkunjung ke Bapak Ibu nanti ke SPBU boleh nggak? Boleh. Serius boleh? Boleh. Ya, paling kita di sana curhatan, nggak bisa di sini di SPBU kita curhatan kan? Nah, biar tahu. Gitu ya Pak Ketua ya. Kalau di sini mungkin ada Pak Putut. Ya lah. Artinya kami juga ingin tahu secara langsung apa keluhan Ibu Indah Sari di SPBU-nya apa Bu, apa kira-kira Bu. Kemarin saya diundang sama SPBU. Kebetulan saya saya kunjungan kemarin ke Sol sama TPL. Rupanya didengar sama anak buahnya Pak Putut dari Toba. Pak Agung
Pak, lihatlah apa kami SPBU, lihatlah agen kami, lihatlah pangkalan kami, lihatlah SPB kami. Saya mikir, ini bukan dapil saya. Enak kali lah yang dapil ini ya, gitu ya. Dia dapat proyek baru. Sudahlah, saya pikir saya lihat merah putih aja. Sudah, ada lagi. Saya lihat apanya SPBU-nya, diskusi tanya semuanya, kasih masukan-masukan. SPBU-nya saya kasih masukan, agennya juga saya kasih masukan, pangkalan juga saya kasih masukan, SPBI-nya saya kasih masukan. Bukan memasukkan mana yang kira-kira terlibat, oh ini harus begini, saya beri masukan. Ya, dari pangkalan sampai SPBI saya diskusi baik, kasih masukan kepada mereka supaya demi kebaikan usahanya. Nah, itulah yang terlalu. Untuk di Sumur yang di Sumur satu ini juga demikian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti saya datang ke sana, saya kira welcome aja. Ya kalau boleh, saya tanya dulu. Kalau nggak boleh kan nggak apa-apa juga. Kalau boleh senang sekali saya. Pak Sitompul datang dong ke sini. Boleh, kita diskusi. Apa curhat? Catat, aku bawa. Paling saya pergi RDP kemana-mana ya ini, kemana-mana nanti apanya kan selesai. Nah, saya tanya sama menterinya, saya tanya sama dirjennya, saya tanya. Nah, mudah-mudahan Pak Putri nggak diajak ke sana, karena daerah beliau. Diajak tapi dalam posisi yang berbeda. Oh iya. Cukup Bapak? Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih. Nomor HP saya sudah ya, Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lagi di lain kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih. Horas. Semoga kami untuk Pak Henry Sitompul dan para narasumber kita yang hadir pada pagi sampai siang hari ini. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara kita, tapi tidak lengkap rasanya kalau kemudian kita tidak mendengarkan sedikit. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ketua Iswana Migas barangkali, karena waktu terbatas mungkin bisa sedikit saja Pak. Boleh Pak ya, boleh. Mana Mas, teman mic-nya mana Mas? Ketua kasih ngomong dulu ya. Ini Mas. Oh iya, boleh. Pakai itu aja. Silakan. Terima kasih Mas Agus. Ya. Saya dikasih kesempatan bersama dengan Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang kita hormati bersama. Pak Henry Sitompul ini kawan lama saya. Kami juga sepemikiran. Terima kasih Bang Henry yang telah banyak mencurahkan waktu, memperhatikan kami juga. Pak Christine, selamat datang Pak Medan, Pak Putra, Manado. Karena waktunya sedikit, yang saya khawatirkan apa yang saya sampaikan nggak dapat solusinya nanti. Yang pertama saya menjawab sebagian dari masukan kawan. Bang Hardin, dalam waktu dekat ini izin Pak Putu, kami mengadakan pertemuan, akan membuat surat ke Telkom dan Pertamina. Kita duduk bersama tripartit untuk membahas di setiap kabupaten supaya nggak usah dibawa bicara ini ke provinsi karena teknis masalahnya berbeda-beda. Izin Pak, kami nanti duduk bersama, mungkin Pak Putu nanti mau beri wakilnya ke SDM masing-masing. Ke Bang Ferry, yang kejadian selama ini meteorologi itu datang dengan pihak kepolisian. Memang pihak kepolisian itu hanya mendampingi, tidak mengadakan eksekusi. Kalau meteorologi menemukan ada kesalahan, mungkin akan dilimpahkan ke kepolisian. Saya cuma mengklarifikasi saja. Dan yang saya harapkan juga, apapun kebijakan pemerintah, Iswana Migas akan mendukung. Nah, di sini saya mohon maaf Bang Henry, Pak Christian, belum. Tadi saya lihat pertanyaan ini ada teknis, ada regulasi, ada kebijakan. Yang kita jawab di sini baru teknis. Apa yang disampaikan dengan Ibu Indah, saya selalu berdiskusi sama beliau ini dengan senior. Nasionalis itu belum terjawab. Nasionalis.
mohon maaf Pak Henry, Petronas berdiri di Sumatera Barat. Kami Iswan Migas berjuang kepada saat itu sampai dia itu. Mana tangannya? Sampai dia itu. Iswan Migas masuk dari celah-celah kebijakan yang dilakukan oleh BPH Migas mendistribusikan BBM plus oktan 88. Kami masuk di situ. Jadi dari Iswan Migas kita duduk bersama dengan Komisi D, berbicara dengan Pak Gubernur pada saat itu Pak Samsul Arifin. Kami juga sampai ke Pak Menteri Pak Ajasa pada saat itu. Terus akhirnya sampai ke BPH Migas. Ketuanya Pak Tubanus. Alhamdulillah perjuangan kita berhasil sampai tutup Petronas. Nah, apa yang dikatakan Bu Indah tadi sangat tertarik. Dulu apa yang dilakukan Pak Soekarno sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang bukan hijau, itu warna kuning, nanti akan muncul lagi. Nah, harapan kami BPH Migas, kalau ini Bang Hendrik, Bang Hendrik bicara dengan Pak Menteri dan Presiden, artinya di sini kebijakan ada yang bukan saya katakan salah, ya salah di saya, ada yang harus kita perbaiki. Misalnya, kenapa kita ngawasin BBM terus di sini? Kenapa kita awasin LPG? Karena apa? Karena disparitas harga tinggi. Kalau dibuat dekat, mungkin nggak perlu pengawasan ketat. Cocok ya? Itu karena tinggi, makin tinggi lah pengawasan. Pengawasan ini kami sudah melakukan bermacam-macam cara. Ini sampai mau diperiksa pun kami. Karena apa? Iswan Migas diikut sertakan di dalam pengawasan. Pengawasan ada biaya. Biaya dari mana? Pasti ada biaya. Namanya pengawasan. Tak ada yang gratis. Tapi saya mendengar Bang Hendrik, mohon maaf nih, kalau abang dengar nanti keluhan kawan-kawan ini tak cukup waktu kita sore. Tapi saya lihat kawan-kawan ini sudah mewakili. Nah, kalau untuk pemerintah daerah, di sini kebetulan ada yang dari Serdang, atau dari kabupaten lain, kami selalu berkomunikasi dengan baik. Kalau mau bicara pengawasan, bicara salah semua. Yang jelas kami melihat Pertamina berbaik hati mendistribusikan itu sampai over. Tapi akhirnya menemukan kesalahan. Siapa yang berhak? Kalau bicara orang miskin bukan yang pura-pura miskin. Saya tak tahu mana lebih banyak. Mungkin kawan-kawan bisa jawab, orang miskin dengan yang pura-pura miskin mana lebih banyak? Pura-pura miskin. Oh, nggak ada aturan yang melakukan itu. Nah, izin Bang Henry, Pak Presiden, sebelum Perpres yang baru keluar, kalau bisa kasih masukan supaya jangan nanti membuat kita di lapangan ini menjadi bingung. Tadi apa yang disampaikan Bu Ida, Bang Henry, kami akan berhadapan, berinteraksi dengan konsumen, akhirnya terjadi kekerasan di lapangan. Pihak polisi datang, dia bingung. Oh, ada usahain mobil tangki, mobil truk dia nggak mau pergi kalau nggak di sini, akhirnya kan masalah. Artinya kebijakan ini kan ada yang harus diperbaiki. Itu aja yang disampaikan Pak Presiden. Kalau kami sudah selalu berinteraksi dengan BPH Migas, kalau bisa kami harapkan BPH Migas ajak kami buka usaha di luar. Di luar negeri, di luar negeri. Jangan orang luar negeri yang datang. Din datang ke dia. Bagaimana sulitnya kami masuk ke luar negeri? Pak persulit juga di sini. Saya sudah pernah dipanggil 3 Kapolres, 1 Kapolres lagi membahas masalah kebijakan kenapa ada SPBU masuk di tempat-tempat yang empuk. Saya pernah ditanya, bingung saya
Tapi kalau nanti misalnya pihak yang Migas, Bang Henry, kita berdiskusi masalah nasionalis ya Bu, sama NKRI, saya siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali. Saya pikir maksud dan poinnya sudah ditangkap oleh keempat narasumber kita hari ini dan mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Sebagai closing statement untuk acara kita hari ini, boleh kami berikan masing-masing ke siapa Pak? Pak Hendrik, 1 menit cukup? Atau harus di sini? Cukup? Boleh masing-masing, boleh. Kita pelan dulu Pak. Masing-masing kita kasih waktu 1 menit saja untuk closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hendrik, Pak Christian, Pak Manalu, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. Sekali lagi ya teman-teman, kita menyalurkan bahan bakar subsidi. Kita bekerja ada aturannya. Jadi harapannya kita setelah kembali dari sini kita sama-sama memperhatikan tata kelola yang ada, aturan-aturannya kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Insya Allah jadi berkah buat kita semua. Dan juga kita sedang ada kegiatan subsidi tepat sasaran. Mohon dukungannya supaya implementasi nanti di lapangan bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Christian. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Hendrik Sitompul, anggota DPR RI, Komisi 7 fraksi Partai Demokrat atas undangannya. Acara ini sangat baik. Terima kasih juga Pak EKM Simbabut sudah memfasilitasi. Acara ini sangat baik, ajang silaturahmi kita yang mungkin baru kali ini istilahnya BPM Migas ketemu dengan Iswana dari Sumatera Utara ini. Kedepannya kita harapkan jalin kerjasama, koordinasi, silaturahmi agar barang GBB minyak solar ini dan GBKP bisa tepat sasaran, kita sesuai aturan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Christian. Selanjutnya Pak Putra dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Kami pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika kebijakan itu dari pusat adalah memang berpihak kepada rakyat, kami akan backup. Demikian dari kami. Luar biasa. Terakhir, saya persilakan. Baik, terima kasih dari saya terakhir. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak EJM sudah memfasilitasi 2 hari pertemuan ini dan senang sekali berjalan lancar semua. Pak Lut, kiranya ke depan kita juga bisa melakukan dialog-dialog lagi karena saya kira para pengusaha ini juga perlu difasilitasi Pak. Ya, kita pahamlah bahwa kendala-kendala di lapangan ini belum sampai juga sampai ke depan Yosudarso ini masih yang banyak dan perlu difasilitasi. Dan itu tugas saya Pak sebagai anggota DPR Komisi 7. Ya, nanti bersama-sama dengan Iswana Migas kita bersama-sama. Pak Christian, adikku, ya terima kasih ya. Salam sama Pak Ibu, sama Bu Erika bahwa event seperti ini kiranya dibuat lagi ya supaya lebih baik lagi. Dan kalau bisa Mor 1 ini ya wilayah Satu Tebing aja ya menjadi model bagaimana komunikasi dengan pemerintah, komunikasi dengan pengusaha, komunikasi dengan legislatif menjadi waduh itu jadi contoh luar biasa ya. Saya kira kita nggak usah khawatir dengan kadang-kadang kan mohon maaf kalau ketemu sama DPR itu seakan-akan kita mau dimaaf apa gitu. Enggak lah, beda lah anggota DPR satu ini, nggak seperti yang lainnya lah. Ya. Ini saya. Kayak gini lah. Kita nggak marah-marah udah lah. Mungkin ada Bapak Ibu kenal ada anggota DPR marah-marah. Kita nggak itulah kita. Kita bukan itu kita. Hendrik Sitompul walaupun Batak, hatinya melo juga. Nah, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ke Pak Manalu ya. Dan terima kasih atas kesempatan hari di sini. Yang sekali lagi yang pasti bahwa kami ini adalah masyarakat kepala daerah yang masih kaya
sampai masing-masing. Ya kami perlu diayomi juga, artinya kita perlu diayomi. Kiranya begitu. Dan kembali lagi kepada bapak-bapak yang di Suami Migas, bapak ibu sekalian, saya siap menerima aspirasi bapak ibu terkait apapun terkait kinerja atau usaha bapak di bidang migas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Oras. Terima kasih sekali, berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber kita dan semua kita yang hadir pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini, dan apapun yang kita bicarakan, kita diskusikan sepanjang pagi hingga siang ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan berarti buat kita semua sebagai penyampaian aspirasi kita ke pihak pemerintah untuk dapat menjadi perhatian dalam penetapan regulasi ke depan. Terima kasih sekali lagi beberapa para narasumber. Dari Medan kita ke Brastagi, tidak lupa lewat Tebing Tinggi. Bersama kita perketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bukti cinta kita kepada NKRI. Saya Agus Dewan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi kesempatan bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Izin Bapak Ibu, mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu di tempat duduknya saja. Kita berfoto dari depan. Silakan diabadikan, yuk. Silakan untuk narasumber, para jali, Pak